Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tafakur, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa karakter seseorang dipengaruhi oleh persahabatan. Jika persahabatan itu menjadi salah satu hal yang menentukan karakter, maka seseorang ketika hendak bersahabat dengan orang lain, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Hal ini dapat kita coba cermati dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khiyarukum man dzakara billahi ru'yatuhu." Orang yang terbaik di antara kamu sekalian yang harus dijadikan sahabat itu adalah mereka yang ketika bertemu denganmu, ia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, orang yang harus dijadikan sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki visi zikrullah, yang dengannya kapanpun, dimanapun kita bersama mereka, ia akan senantiasa menjadikan zikrullah itu sebagai visi hidupnya. Zikrullah di sini bukan hanya semata mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, tetapi zikir di situ ada zikir lisan, ada zikir qalb, dan ada zikir perbuatan. Pada tataran lisan berarti orang yang harus dijadikan sahabat itu adalah yang sering mengucapkan nama-nama Allah. Namun pada dimensi perbuatan berarti orang yang harus dijadikan sahabat itu adalah orang yang ketika melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan parameter zikrullah. Artinya, ketika seseorang mau melakukan perbuatan salah, ia ingat bahwa di balik perbuatan yang salah itu akan mengundang petaka. Karenanya, perbuatan yang salah itu akan segera ditinggalkannya. Andai ia terlanjur berbuat salah, ia pun akan bersegera meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam surat Al-Jum'ah terdapat dua kata dzikrun. Yang pertama, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika azan Jumat berkumandang, bersegeralah untuk zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli. Zikir di sini berarti zikir yang terbatas, karena memang waktu Jum'ah, sholat Jum'ah itu sangat terbatas. Lain cerita setelah sholat Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan kata zikrullah itu dengan kata kasyiro. Fa'idha qudiyatis sholat pantashiru fil ar wadhkurullaha dzikran kasyira. Ketika engkau selesai melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi, dengan catatan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Para ulama tafsir menyebutkan zikir yang pertama terkait dengan zikir qalb dan zikir lisan, sementara zikir yang kedua erat kaitannya dengan zikir perbuatan. Ketika seseorang hendak menimbang barang dagangannya, kemudian ia mengurangi, lalu ingat kepada Allah, ingat pada efek dari mengurangi takaran itu, kemudian ia tidak jadi mengurangi timbangannya, itulah zikir perbuatan. Sahabat tafakur, kriteria kedua yang harus kita perhatikan adalah
wazada fi ilmikum mantikuhu. Orang yang harus kita jadikan sahabat itu adalah orang yang ucapannya akan menambah pengetahuan wawasan kita semua. Sebagaimana kita maklumi bersama, yang namanya manusia pasti suka berbicara. Bahkan tidak sedikit orang yang banyak berbicara tanpa memfilter apa yang dibicarakannya. Bisa jadi seseorang berbicara tentang sesuatu tanpa dasar, atau hanya berdasar info-info yang belum di cross check. Ketika kita bersahabat dengan orang yang asal ucap, yang asal menyebarkan berita tanpa cross check, bisa jadi kita akan termakan ucapannya itu sehingga menjadi celaka. Oleh sebab itu, Rasul sekali lagi mengingatkan, pilihlah sahabat itu orang-orang yang ketika berbicara, pembicaraannya itu akan menambah pengetahuan kita. Berarti sahabat itu adalah orang yang ketika menerima informasi, ia meng-cross check dulu. Ia tidak sekedar menyampaikan berita, tetapi berita itu dianalisis terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang harus kita jadikan sahabat itu adalah orang yang amal perbuatannya, yang perilakunya akan semakin mendekatkan kita, akan semakin memotivasi kita untuk berbuat baik bagi kehidupan akhirat. Waraqabakum fil akhirati amaluhu. Sahabat tafakur, pernyataan ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita harus memilih seorang sahabat yang perilakunya akan membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana kita lihat dalam tradisi sahabat antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq, perilaku Abu Bakar Siddiq membuat Umar bin Khattab termotivasi untuk melakukan kebaikan demi kehidupan akhirat. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Abu Bakar melakukan tahajud pada malam sekitar sepertiga malam. Kemudian Umar melihatnya. Ia pun berniat bahwa besok pagi dia harus lebih dahulu untuk bangun. Namun ternyata Abu Bakar jauh lebih dahulu bangunnya. Sejarah ini mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan sahabat itu memotivasi untuk kita semakin berusaha agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita memilih sahabat dan ternyata perbuatannya itu malah menjauhkan kita dari akhirat, sia-sialah hidup kita. Seandainya seorang anak muda memilih teman dan teman itu sudah kecanduan main game, main game itu tidak memotivasi seseorang untuk semakin dekat kepada Allah. Malah bisa jadi permainan itu akan semakin menjauhkan dirinya dari kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, layak dan pantas kita memilih dan memilah siapa yang akan dijadikan sahabat oleh kita. Sahabat itu akan mempengaruhi perilaku hidup kita.